Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Lu'lu Al-Maknun dengan NIM 21040261139. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir tematik, yaitu berkenaan tentang pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang membuat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada surat Yasin ayat ke-74 sampai 76. Yang pertama, surat Yasin ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Dalam ayat ini, orang-orang kafir itu membuat sesembahan selain Allah, yaitu alihah. Mereka membuat patung-patung untuk disembah kepada selain Allah dengan tujuan untuk terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yunsarun, dan juga agar mereka mendapatkan pertolongan oleh patung-patung yang mereka sembah itu. Dan juga dalam kitab Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwasanya tujuan mereka membuat sesembahan itu juga adalah untuk mendapatkan rizki serta sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Yasin ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun." Ayat ini adalah bantahan pada orang-orang kafir yang mengatakan tadi bahwasanya mereka bisa mengambil atau membuat sesembahan yang bisa menolong mereka. Dalam ayat ini Allah mengatakan la yastati'una nasrahum, bahwasanya mereka tidak dapat menolong orang-orang yang menyembah mereka itu. Wa hum lahum jundum muhdharun. Bahkan Allah mengatakan justru sesembahan mereka itu akan didatangkan ketika hari akhir nanti, akan menjadi teman mereka di dalam neraka. Dalam kitabnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan juga bahwasanya sesembahan itu akan didatangkan ketika yaumul hisab, untuk menegaskan bahwasanya perbuatan mereka itu sia-sia ketika di dunia menyembah sesembahan selain Allah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan juga Qatadah mengatakan bahwasanya sesembahan mereka itu tidak dapat menolong mereka, dan juga orang-orang musyrik atau orang kafir itu marah kepada sesembahan mereka karena tidak dapat menolong mereka ketika di akhirat. Dan juga dalam kitab Al-Ibris dikatakan bahwasanya sesembahan itu akan didatangkan, alihah itu akan didatangkan kepada mereka ketika hari akhir nanti dan menjadi teman mereka di neraka. Selanjutnya surat Yasin ayat ke-76. Allah SWT berfirman, "Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya janganlah engkau cemas atau janganlah engkau sedih dengan apa yang mereka katakan kepadamu. Dalam kitab Jalalain dijelaskan bahwasanya mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah bukan utusan Allah SWT. Dalam kitab Jalani juga dijelaskan bahwasanya mereka mengatakan kepada Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pembohong, Nabi Muhammad adalah orang gila, dan lain-lain. Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang sangat keji. Selanjutnya, inna na'lamu, sungguhnya Allah itu mengetahui semuanya, ma yusirruna, dengan apa yang mereka sembunyikan. Yang dimaksud dengan apa yang mereka sembunyikan adalah apa yang berada di hati kecil mereka, tentang kekufuran mereka, tentang keingkaran mereka kepada keesaan Allah SWT, serta enggan untuk mengakui keagungan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Yang dimaksud adalah tentang apa yang mereka lakukan, kefasikan mereka, maksiat mereka, kezaliman mereka, dan semua perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, itu Allah tahu. Dan juga Allah menjelaskan bahwasanya semua perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya Allah akan membalas semua amalan-amalan mereka, bahkan tak luput sedikit pun.
baik itu amalan yang agung maupun amalan yang hina, dan juga perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput sedikit pun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tema pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.